Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Pranajaya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2024 0303 0006 dari semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul implementasi ajaran Trita Karana yang dihubungkan dengan profil pemuda atau pelajar Pancasila dalam kasus rasisme. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman, secara luas diakui sebagai bangsa multikultural dengan agama dan budaya yang beragam. Keberagaman ini meskipun menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan nasional, seringkali menjadi pemicu konflik dan perpecahan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik berdasarkan agama, budaya, geografis maupun ras. Seperti yang dilansir dari liputan6.com, Indonesia menduduki peringkat 14 di dunia sebagai negara terasis. Untuk contoh rasisme yang sering terjadi di masyarakat itu umumnya ada 3, seperti rasis terhadap orang kulit hitam, diskriminasi agama, dan rasis terhadap letak geografis dari seseorang. Lalu implementasi Trita Karana dan profil pelajar Pancasila dalam kasus rasisme. Dalam masyarakat, kita selalu hidup berdampingan dengan banyak golongan yang berbeda. Terkadang kita pasti menjumpai beberapa penyimpangan seperti tindakan pembulian yang disebabkan adanya perbedaan dari ras atau suku ataupun agama. Yang pertama, kaitannya dengan Trita Karna itu berkaitan dengan parayangan, yang dimana dalam konteks rasisme ini sering terjadinya tindakan diskriminasi oleh umat mayoritas ke umat minoritas, seperti yang belakangan ini viral, pembubaran paksa umat minoritas yang sedang melakukan persembahyangan oleh umat mayoritas. Sikap ini sudah jelas sangat bertentangan dengan konteks Trita Karana, yang keparayangan, yang dimana seharusnya kita bisa menghargai suatu perbedaan agama atau berfokus kepada agama kita sendiri. Lalu yang kedua ada kepawongan, yang dimana dalam konteks rasisme ini sulitnya kita menerima perbedaan seseorang dari perbedaan suku, ras, agama ataupun letak geografis dari seseorang yang dapat menyebabkan timbulnya perpecahan ataupun permusuhan. Sikap ini sudah pasti bertentangan dengan ajaran Trita Karna, yaitu seharusnya di Pawongan kita bisa menghargai sesama kita atau sesama manusia. Lalu ya ada kepalemahan. Palemahan ini yang dimana dalam kasus rasisme, ketidakmampuan kita dalam menerima kehadiran seseorang yang berbeda tempat atau berbeda letak geografis, seperti dalam beberapa yang sering terjadi di kasus di Bali. Susahnya orang timur mencari tempat tinggal ataupun tempat kerja di Bali. Ini sangat bertentangan dengan konteks palemahan yang dimana hubungan manusia dengan alam. Lalu ada kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimana seharusnya kita tuh bisa mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Kita juga bisa menolak tindakan seperti diskriminasi, intoleransi, kekerasan verbal maupun non-verbal. Lalu ada gotong royong, yang dimana seharusnya kita bisa saling bantu atau rangkul walaupun memiliki suatu perbedaan. Alangkah baiknya kita tidak memperdulikan perbedaan tersebut. Alangkah baiknya kita saling gotong royong, bahu membahu, tanpa memperdulikan status atau latar belakang dari orang tersebut. Lalu ada berkebinekaan global, yang dimana seharusnya kita tuh bisa menghargai suatu perbedaan, dan dimana seharusnya perbedaan itu menjadikan suatu yang indah, bukan malah menyebabkan perpecahan. Lalu solusi yang dapat dilakukan, yang pertama itu ada integrasi kurikulum. Mengintegrasikan nilai-nilai THK atau profil pelajar Pancasila secara sistematis ke dalam kurikulum nasional dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Lalu ada pengembangan buku teks. Manfaat dan mengembangkan buku teks bahasa Indonesia secara eksplisit mempromosikan keberagaman budaya, toleransi, dan komunikasi antar budaya, mewujudkan karakter yaitu kebinekaan global. Lalu ada pelatihan untuk guru teladan, yang dimana menekankan peran guru pendidikan keluarga negaraan dalam pembentukan karakter. Lalu yang terakhir itu ada kebijakan dan penerapan aturan yang tegas.
memastikan adanya pembicaraan sekolah atau peraturan yang jelas tentang penolakan diskriminasi dan rasisme, serta penegakan sanksi yang konsisten atau sanksi yang berat bagi si pelanggar. Nah, untuk kesimpulannya, permasalahan rasisme Indonesia merupakan tantangan yang sangat sulit dihapuskan seperti sudah mendarah daging. Kita hanya dapat meminimalisir dengan cara tidak melakukan hal tersebut atau hanya bisa melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, X, dan lain-lain dengan tujuan menyuarakan penolakan sikap rasisme yang sudah marak di zaman sekarang. Sekian pemaparan materi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penulisan materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Dharma Santi. Om Santi 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 Om.